Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 19 sampai tanggal 25 Mei tahun 2024. Ada 3 pertanyaan yang disajikan di sini dan semuanya sesungguhnya merupakan penjabaran dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-40. Jadi dengan 3 pertanyaan yang diajukan ini, dan ketika kita menjawabnya, kita sesungguhnya sedang mendalami kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-40 dalam sorotan tema Hiduplah dalam Pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini topik yang sangat menarik. Ketika bicara tentang Roh Kudus, itu pasti menarik sebab ada beberapa denominasi gereja yang memberikan penekanan yang luar biasa tentang doktrin Roh Kudus. Nah, mari kita lihat 3 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama bunyinya seperti ini. Apa yang saudara pahami tentang hidup dalam pimpinan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-40? Yang kedua, mengapa Roh Kudus penting dalam kehidupan orang percaya? Yang ketiga, bagaimana gereja masa kini mengaktualisasikan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang hidup dalam pimpinan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-40? Sekali lagi saya bacakan, apa yang saudara pahami tentang hidup dalam pimpinan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-40. Saudara, hidup dalam pimpinan Roh Kudus merupakan hidup yang berada di bawah kendali Roh Kudus. Jadi kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita sesungguhnya sedang berada di bawah kendali Roh Kudus. Kita manusia dituntun oleh Roh Kudus dan dibentuk oleh Roh Kudus agar lebih menuruti kebenaran firman Tuhan dan selalu mengingatnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-40, kita mendapatkan penjelasan tentang hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dipertentangkan dengan orang yang hidup dituntun oleh hawa nafsu atau kemabukannya. Nah, bagaimanakah hidup yang dituntun oleh Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-40? Mari kita berfokus pada penjelasan Petrus. Petrus mengutip nubuat dari Nabi Yoel, seorang nabi yang berkarya di tahun 400 sebelum Masehi, sekembalinya bangsa Israel dari tanah pembuangan. Kitab Yoel menceritakan bencana yang menimpa umat Israel dan ajakan Nabi Yoel kepada para imam dan seluruh umat untuk bertobat. Jadi ketika ada bencana, Nabi Yoel mengingatkan umat untuk bertobat. Dan bukan cuma umat, imam juga diingatkan untuk bertobat. Petrus menyebut dalam ayat 17 bahwa Nabi Yoel telah bernubuat bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Itu dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Jadi peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta dijelaskan oleh Petrus dalam khotbahnya merupakan penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Pada zaman Yoel, Allah berjanji mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Semua manusia yang dimaksud adalah manusia yang beriman dan bersekutu di dalam Tuhan. Sebab Nabi Yoel pada zaman itu mengajak imam dan umat untuk bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Roh Kudus telah dicurahkan pada hari Pentakosta. Nah, bagaimanakah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ini? Ini adalah suatu hal yang sangat menarik perhatian kita. Bagaimanakah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu? Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-40, saya menemukan beberapa hal penting ini. Yang pertama, perhatikan ayat 14. Maka bangkitlah Petrus.
Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah mempercayakan diri kepada Roh Kudus. Lihatlah Petrus. Sebelum dia menerima Roh Kudus, Petrus penakut. Di Taman Getsemani, dia meninggalkan Yesus. Dan saat ditanya oleh seorang hamba perempuan, apakah engkau salah satu dari murid Yesus? Petrus menyangkalnya. Dan bukan hanya sekali, Petrus menyangkalnya sampai 3 kali. Nah, itulah realitas pribadi Petrus sebelum dia menerima Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, Petrus menerima Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Petrus menjadi berani. Dia tampil berkhotbah di banyak orang. Dan setelah dia berkhotbah, 3.000 orang memberi diri dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudara sekalian, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu berarti mempercayakan diri dituntun oleh Roh Kudus yang membuat kita berani dan penuh semangat menjalani kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-16. Di sana tercatat, tetapi itulah yang difirmankan Allah. Ya. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus tunduk dan taat kepada firman Allah. Mereka selalu merenungkan, memberitakan, dan melaksanakan firman Allah. Merenungkan, memberitakan, dan melaksanakan firman Allah. Dalam teks Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-40, Petrus memberitakan firman Allah dan memotivasi umat untuk melaksanakannya. Bagi orang yang dituntun oleh Roh Kudus, firman Allah itu menjadi penuntun dalam hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perhatikan ayat 22 dari Kisah Para Rasul pasal 2. Di sana tercatat, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret." Nah, dari sini kita mengerti hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu berpusat pada Yesus Kristus. Kristosentris. Lawannya adalah berpusat pada diri sendiri. Ketika kita menjalani hidup yang berpusat pada Yesus Kristus, hidup kita sesungguhnya sedang dituntun oleh Roh Kudus. Hidup yang dituntun oleh Roh Kudus itu menyangkal diri dan taat ikut kehendak Yesus Kristus hingga akhir hidupnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mari kita lihat ayat yang ke-38. Di sini tertulis, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus bertobat. Ya, bertobat. Dalam bahasa Yunani, metanoesate, dari kata metanoeo, artinya perubahan pikiran. Jadi pertobatan itu sesungguhnya adalah perubahan pikiran. Pikiran yang mengutamakan diri sendiri berubah menjadi pikiran yang mendahulukan kehendak Allah. Pikiran itu yang kemudian mempengaruhi perilaku manusia menjadi lebih baik. Nah, saudara sekalian, itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa Roh Kudus penting dalam kehidupan orang percaya? Saudara, ini pertanyaan yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus Kristus. Pertama, Roh Kudus menjadi penolong bagi orang yang percaya dan menyertai jemaat selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu penolong. Jadi kalau ditanyakan kepada kita mengapa Roh Kudus penting dalam kehidupan orang percaya, jawaban yang pertama adalah Roh Kudus menjadi penolong bagi orang percaya untuk menyertai mereka selama-lamanya. Penolong artinya berjalan bersama-sama. Ia memberikan kekuatan iman kepada jemaat dalam menghadapi tantangan bahkan penganiayaan sekalipun. Dalam sejarah kita mengetahui itu dalam kehidupan jemaat mula-mula. Mereka mampu bertahan dalam penganiayaan. Mereka mampu bertahan dalam tekanan.
mereka tidak takut dibunuh. Mereka tidak takut berhadapan dengan singa. Mereka tidak takut berhadapan dengan kekejaman kaisar di kala itu. Kekuatan ini sesungguhnya bersumber dari Roh Kudus. Mereka mampu bertahan dalam penganiayaan dan tidak takut kehilangan nyawa. Itu semua adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, Roh Kudus itu penting dalam hal mengajarkan kebenaran dan memimpin kita kepada kebenaran. Hal itu dapat kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi apabila ia datang, perhatikan Yohanes 16 ayat 13, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi ini pentingnya Roh Kudus bagi kita. Dia yang menolong kita, menuntun kita untuk mengenal seluruh kebenaran. Jadi kalau kita tahu kebenaran, itu bukan karena kita, tetapi karena Roh Kudus yang menolong kita. Yang ketiga, Roh Kudus itu penting dalam kehidupan orang percaya untuk mengingatkan apa yang Yesus ajarkan. Perhatikan Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yang keempat, Roh Kudus itu penting dalam kehidupan orang percaya untuk memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Yang kelima, Roh Kudus itu menolong kita di dalam berdoa yang benar. Saya akan bacakan Roma pasal 8 ayat 6. Demikian bunyinya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Yang kelima, Roh Kudus itu menolong kita di dalam berdoa yang benar. Perhatikan Roma 8 ayat yang ke-26. Di sana tercatat, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang keenam, Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksinya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 tertulis di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2, dan Anda bisa share atau kembangkan jawaban ini. Yang ketiga, pertanyaan nomor 3, bagaimana gereja masa kini mengaktualisasikan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari? Saudara sekalian, ini pertanyaan yang serius dan menarik. Sebab doktrin Roh Kudus itu bagi gereja-gereja tertentu sangat menonjol, tetapi bagi gereja yang lain dipandang sama saja dengan doktrin yang lain. Jadi tidak ada doktrin yang dipandang lebih utama. Semua doktrin Alkitabiah itu harus dipandang punya nilai dan keunikan tersendiri. Nah, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana kita dapat mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita dapat mengaktualisasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada beberapa pandangan saya tentang hal ini. Yang pertama, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus bukanlah keinginan kita. Sekali lagi, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus bukanlah keinginan kita, tetapi keinginan Tuhan. Yang kedua, karena itu adalah keinginan Tuhan, maka hidup dalam tuntunan Roh Kudus hanya dapat diwujudkan oleh Tuhan. Manusia dengan segala usahanya tidak dapat mewujudkannya. Karena itu sikap merendahkan diri, memohon tuntunan Tuhan jauh lebih penting daripada mengandalkan kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, gereja sebagai satu tubuh Kristus berfokus pada apa yang menjadi misi Kristus,
yakni menjadikan semua bangsa muridnya. Jadi gereja itu jangan hanya melihat ke dalam dirinya, tetapi gereja harus melihat keluar dirinya. Menjadikan semua bangsa murid Yesus itu artinya apa yang Yesus ajarkan tentang kasih itu nyata benar di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, gereja berdoa kepada Roh Kudus, berdoa kepada Roh Kudus agar senantiasa menolong umat Allah dalam setiap pergumulan hidup mereka. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya untuk 3 pertanyaan yang diajukan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 19 sampai tanggal 25 Mei tahun 2024. Mintalah hikmat Tuhan agar Dia selalu menolong kita menerjemahkan dan memahami kebenaran firman-Nya di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.